Pemirsa, diduga keracunan gas, puluhan warga di Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh pingsan hingga mengalami muntah darah. Iya, para korban langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Ini adalah kejadian di Banda Alam pada hari ini. Warga di Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh ini diduga mengalami keracunan. Tak hanya satu, terdapat 29 warga diduga keracunan karena menghirup gas H2S. Gejala yang mereka alami dimulai dari pusing, mual, hingga muntah. Para korban merupakan warga yang tinggal di sekitar eksplorasi migas PT Medco INP Malaka. Warga yang mengalami gejala keracunan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud. Hingga saat ini belum ada keterangan dari perusahaan terkait dugaan kebocoran gas. Sebelumnya, menurut warga, peristiwa yang sama telah terjadi pada Januari 2021 dan Maret 2023 lalu, di mana lebih dari 500 warga menjadi korban keracunan gas. Dari Aceh Timur Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud, Dr. Edi Gunawan. Selamat siang, Dr. Edi. Dr. Edi, untuk pemeriksaan sementara dari hasil para korban ini, apakah benar mereka semua hasil dari keracunan gas? Terima kasih. Untuk saat ini, pasien-pasien yang diduga korban keracunan sudah kita terima mulai dari kemarin sore sampai dengan hari ini. Informasi awal ada 30 orang, tetapi setelah kita lakukan pengecekan ulang di ruangan rawat, yang terdata saat ini ada 27 orang. 27 orang ini dirawat di ruang yang berbeda, ada ruang penyakit dalam, ada ruang perawatan bedah, dan ada satu yang masih di IGD. Dan gejala mayoritas itu adalah gangguan sesak napas, kemudian pusing kepala, mual, dan muntah. Namun tim dokter sudah melakukan perawatan mulai dari IGD sampai dikirim ke ruangan, kondisi pasien stabil. Sedangkan untuk dugaan apakah ini kasus keracunan atau bukan, itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Dok, ini saya konfirmasi lagi, apakah benar ada korban yang sampai muntah darah begitu? Nah, informasi awal dari 27 orang yang sudah ada di rumah sakit itu, ada 3 orang yang sempat menunjukkan gejala muntah darah. Dari 3 orang yang muntah darah itu, 1 memang pasien yang kasus lama. Artinya pada saat terjadi kasus seperti ini di tahun 2021, memang menunjukkan gejala yang sama juga, sempat muntah darah, dan saat itu sempat kita rujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin. Sedangkan yang 2 lagi adalah kasus baru yang sempat juga terjadi muntah darah, seperti itu, Pak. Iya, jika Anda melihat ada korban hingga muntah darah seperti ini, itu diagnosa awal seperti apa ya, Dok ya? Apakah benar keracunan gas bisa menimbulkan muntah darah? Kalau untuk kepastian apakah muntah darah ini disebabkan oleh terhirupnya gas yang ada di lokasi, itu belum bisa kita pastikan. Tetapi ada juga penyakit lain yang juga memang bisa menyebabkan adanya gangguan lambung seperti itu sampai terjadi muntah darah. Ya, ada ulkus peptid atau ulkus gutter, itu juga menunjukkan gejala yang sama seperti itu, Pak. Tapi Dr. Edi, dari 27 pasien yang saat ini tengah dirawat di RSU Zubir Mahmud ini, keluhan yang mereka alami ini apa hanya sekedar pusing, mual, atau ada keluhan lainnya lagi, dokter? Untuk saat ini yang sudah kita data, baik dari ruangan maupun pada pemeriksaan awal di IGD, rata-rata memang mereka masuk dengan keluhan seperti itu. Sedikit sesak, kemudian pusing kepala, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Ya, itu, Bu. Dok, ini kan kejadian bukan pertama kali, kemudian korbannya itu juga banyak. Mereka ada di lingkungan tertentu yang sama gitu. Apakah ini bisa diindikasikan penyebabnya adalah hal yang sama? Nah, jadi pada saat pemeriksaan yang pertama kejadian sebelumnya, nah itu kita pihak rumah sakit juga sudah dikoordinasikan oleh pihak Medco. Kita kira-kira sebulan yang lalu sudah didatangi oleh pihak Humas Medco maupun manajer, bahwasanya mereka menceritakan kira-kira sebulan akan datang itu ya pada saat hari ini akan dilakukan kegiatan pengukuran tekanan gas.
Oke. Nah, pengukuran tekanan gas ini sudah mereka antisipasi. Yang dijelaskan kepada kami sudah diantisipasi, disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian secara teknis juga mereka sampaikan bahwasannya kegiatan ini secara teori itu relatif aman. Cuma mereka berharap rumah sakit mengantisipasi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Iya. Nah, dari informasi kejadian-kejadian sebelumnya, hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak SDM maupun BPNH maupun pihak universitas, ternyata ambang kebauan yang keluar itu masih dalam ambang batas normal, seperti itu. Iya, Dok. Cuma kita harus pahami bahwasannya ambang batas kemampuan manusia untuk menerima bauan gas yang tidak biasa itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, Dok, Nah, ini jadi kita antara, mohon maaf saya potong sejenak, ini antara korban yang di kasus pertama dengan kasus yang ini sama? Nah, yang sudah dapat kita pastikan itu kasus yang sama itu yang 1 orang itu yang sudah pernah gejala muntah Pernah darah dan dirawat. di kejadian yang sekarang juga menunjukkan gejala yang sama. Pada saat yang lalu tahun 2021 itu si pasien ini sempat kita rujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin. Nah, hari ini yang bersangkutan Sama juga ya, masuk dengan orangnya gejala sama. yang hampir sama. Orangnya sama ya? Tetapi yang bersangkutan masih tidak bersedia dirujuk dan dokternya juga tidak ada indikasi untuk harus segera dirujuk seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi Gunawan di RUT RSU Zubir Mahmud atas waktunya berdialog bersama Ainuseng, dan semoga untuk para korban dari yang diduga keracunan gas ini segera langsung diobati dan juga bisa kembali pulih, serta Ya. untuk awal gejala dari kasus ini bisa terungkap gitu ya. Iya,